Gue cukup senang begitu tahu Asus ngerilis ROG Phone di awal-awal tahun, karena ROG Phone 1 sampai 3 itu lahirnya kalau nggak Juni ya Juli, tapi ROG Phone 5 udah nongol dari bulan Maret. Oke, nggak usah kelamaan basa-basinya, kita langsung menuju ke HP-nya. Nah, gue belum tahu di Indonesia HP ini bakal dibundling sama aksesori apa, atau bisa juga standalone ya tanpa aksesori sama sekali. Tapi yang jelas untuk paketan standar di dalam boxnya kita akan dapat style case, charger 65 watt dan stiker yang keren-keren. Thank you ya Asus, masih baik nih mau ngasih charger berkualitas kayak gini. Nah, ROG Phone 5 punya badan yang keker, tinggi, sterek. Sekalipun pernah pakai HP gede, pas pegang ROG Phone 5 ini tetap berasa gede dan berat juga ya, karena bobotnya itu di atas 200 gram dan tebelnya juga nyampe 1 cm. Ada apa aja di sekujur badannya? Nah, di kanan ada tombol power sama volume, ada di tengah-tengah posisinya. Biasanya sih agak ke atasan, tapi karena HP ini panjang jadi ditaruh di tengah biar nggak susah dijangkau jari. Di area kanan ini juga ada dua tombol ultrasonic air trigger yang cara pakai dan fiturnya masih mirip kayak di ROG Phone 3. Lanjut di kiri ada side port yang include port USB-C dan slot kartu berwarna merah tanpa dukungan microSD. Sedangkan port USB-C yang utama itu adanya di bawah, posisinya agak minggir ke kiri. Mepet di kanannya itu ada jack audio. Nah, berhubung masih ada jack audio, gua sekalian duetin sama ROG Zetra 2. Ini adalah headset yang serasi buat ROG Phone 5 karena punya active noise cancellation, ada pakai driver liquid silicone rubber, ada ambient mode biar nggak budek, dan yang nggak kalah penting di bagian layar ROG Phone 5 kembali tampil dengan sedikit bezel di jidat dan dagu yang akan jadi tempat pegangan tangan kita. Di area bezel atas dan bawah ini juga sekaligus dipakai buat naruh dual speaker dengan dukungan DTS:X. Gak ketinggalan, Asus juga masih ngasih LED notifikasi yang sekarang ini udah langka banget ya. Untuk grand design ROG Phone 5 sendiri sebenarnya masih relate sama seri-seri yang sebelumnya, cuma kali ini dibikin lebih simpel dan kalem. Aksen garis-garis tegas udah nggak ada, logo mata ROG dibikin bergaya dot matrix, lebih keren dan unik. Ada tulisan juga nih di sini, ada angka 05, tulisan Republic of Gamers dan keterangan established 2006. Terus backdoor yang terbuat dari kaca ini juga punya 3 motif yang beda. Yang atas itu polos, yang tengah dot matrix titik-titik hitam, dan yang bawah garis-garis diagonal. Desain frame kamera dan LED flashnya masih khas ROG Phone yang sebelum-sebelumnya dengan bentuk asimetris dan sedikit bump yang dibubuhin tulisan 64 megapiksel quad Bayer. Makin kesini ukuran HP itu makin gede. Kalau kebanyakan HP mid-range 6,5 inci, standar HP flagship sekarang itu 6,8 inci, termasuk ROG Phone 5 yang layarnya 6,78 inci. Dan gue sangat bahagia melihat kualitas layarnya. Layar ROG Phone 3 dulu kan itu punya masalah black rust. Masalah itu udah nggak ada sama sekali di ROG Phone 5. Asus mutusin tetap pakai resolusi FHD Plus bukan 2K biar nggak boros baterai. Refresh rate up to 144 Hz, support 1 miliar warna, HDR10 Plus, dan touch sampling yang tinggi banget. Hasilnya layar ROG Phone 5 kelihatan kinclong banget, vivid, bersih. Pas nge-scroll di 144 Hz itu smooth banget dan warna tetap aman ya dari black rust ataupun tint. Asus juga ngasih opsi buat ganti screen color, ada default, natural, cinematic, standar, dan customize, alias bisa atur sendiri color temperaturnya. Brightness-nya juga tinggi, ada di atas rata-rata, jadi akan terlihat outstanding waktu dipakai outdoor siang bolong pas matahari terik. Streaming Netflix udah wideband L1 jadi bisa Full HD dan HDR. Enak, gambarnya seger banget di mata. Konten gelap juga masih ngangkat banget dan sekali lagi tanpa gangguan black rust meskipun kita aktifin 144 Hz. Di layar ini juga ada fingerprint under display. Performanya standar cepat, maksudnya cepat tapi ya standar aja. Intinya bukan yang tercepat lah. Tapi kalau touch response-nya ini juara, bisa selalu ngikutin dengan cepat kemana arah sentuhan jari kita. So dengan kualitasnya ini, menurut gua layar ROG Phone 5 udah bisa disejajarin dengan layar S21 Ultra untuk kualitas warna. Walaupun mungkin masih kalah tajam karena kalah resolusinya, tapi layar ROG Phone 5 menang refresh rate dan touch sampling. Nah, tadi buat tonton atau main game kualitas layarnya bagus, terang, jernih, responsif. Tapi gimana dengan speakernya? Nah, sebenarnya kalau ROG Phone itu udah terkenal ya punya speaker bagus. Nah, tahun ini kemampuan speakernya dapat sedikit upgrade ya. Volume maksimalnya ada di kisaran 90-an desibel yang dibarengin sama detail di atas rata-rata. Bassnya berasa kayak nonjok banget, vokal jelas banget dan nggak pecah ya di volume maksimal.
hella oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, well the whole plate finna get laced if we step in a place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team. Inti dari sebuah HP gaming adalah performa. Seharusnya di ROG Phone 5 ini performa akan jadi keunggulan utama. Tapi dengan pakai chipset Snapdragon 888 yang katanya panas, kita mungkin akan ragu. Bakal overheat juga nggak ya kayak di Mi 11? Kita mulai dari benchmark Antutu versi 8 dulu ya. Skor yang didapat 716.000 poin, lebih tinggi dari Mi 11 yang pernah gua tes yang dapat 706.000 poin. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata skor CPU si ROG ini kalah. Sebaliknya skor GPU-nya menang. Ya sebenarnya ini cuma sebagai pembanding aja ya, karena kondisi di lapangan pasti akan sama aja, nggak beda jauh rasanya. Yang jelas Snapdragon 888 ini punya GPU yang jauh lebih hebat kalau dibanding Snapdragon 865. Di pengujian Geekbench 5, skor single maupun multicore-nya lagi-lagi lebih tinggi dari Xiaomi Mi 11. Padahal Mi 11 aja udah lebih tinggi dari S21 Ultra versi Snapdragon. Jadi memang so far ROG Phone 5 ini adalah HP dengan Snapdragon 888 terkencang yang pernah kami coba. Sekarang kita lihat dulu kecepatan RAM dan storage-nya. Kapasitasnya masing-masing 16 dan 256 GB. RAM-nya LPDDR5, storage-nya UFS 3.1. Ini udah jaminan bakal ngebut banget. Dan memang terbukti ya dari hasil pengujian Fastmark untuk write dan read speed RAM-nya itu ngacir banget, hampir 3 kali lipat dari HP entry level. Begitu juga untuk write speed storage hampir 500 Mbps dan bahkan read speed-nya itu sampai 846 Mbps, tinggi banget. Nah, gue yakin kalian udah pada penasaran Snapdragon 888 di ROG Phone 5 ini overheat nggak sih? Oke, untuk cari tahu jawabannya, gue pakai dua metode, yaitu benchmark sintetis dan real world. Pengujian real world, gue running Genshin Impact nonstop 1 jam dengan grafis highest 60 fps aman terkendali. Artinya, buat main game berat nggak ada masalah. Lalu gue benchmark sintetis running Antutu 3 kali berturut-turut juga aman sentosa, selesai semua tesnya. Next, gue lakukan stress test 3D Mark Wildlife, juga aman dengan suhu maksimal 50 derajat Celcius. Kurang lebih sama kayak di Xiaomi Mi 11, tapi bedanya suhu bodi ROG Phone 5 sedikit lebih adem. Kalau Mi 11 kemarin itu nyampe 58 derajat, ROG Phone 5 itu sekitar 55 sampai 56 derajat Celcius. Nah, ketika gua mikir HP ini bebas dari overheat, ternyata yang gua khawatirkan kejadian juga. HP ini auto shutdown ketika lagi running GFX Bench sekitar 15 menit. So artinya ROG Phone 5 bisa mengendalikan suhu Snapdragon 888 dengan cukup baik dan hampir nggak pernah overheat. Tapi nggak menutup kemungkinan sewaktu-waktu bisa aja ngalamin overheat ketika digeber benchmark grafis intensif. Bukan lagi warning overheat, tapi ini langsung auto shutdown. Nah, gue yakin problem overheat ini nggak akan kejadian sama sekali kalau kita pasang coolernya. Next, pengujian baterai. Untuk pengisiannya dulu ya, dari kosong 15 menit ke isi 33%, 30 menit 68%, 45 menit 87%, dan 63 menit itu full 100%. Untuk konsumsi dayanya dipakai streaming Netflix 1 jam berkurang 8%, dan kalau digeber Genshin Impact highest 60 fps 1 jam itu berkurang 27%. Dengan baterai 6000 mAh udah aman banget ya, karena SOT yang akan kita dapat itu pasti di atas 6 jam. Yang juga menarik ada fitur dual band Wi-Fi, dimana kita bisa pakai network 2,4 dan 5 GHz barengan biar koneksi makin ngebut ketika download ataupun main game. Oh ya, ketika gue terima unitnya, ROG Phone 5 ini datang dengan Android 11 dan security patch Januari 2021. ROG UI di HP ini masih belum banyak berubah dari yang ada di ROG Phone 3, artinya nawarin feel dan experience stock Android dengan sedikit bumbu penyedap berupa tema khusus ROG. Untuk tema bawaannya menarik karena punya animasi yang keren, tapi secara personal gue kurang suka dengan icon pack-nya karena gimana ya? Gue tahu ini soal selera dan dari perspektif gue ini terlihat agak norak. Mungkin akan lebih baik kalau dibikin lebih bernuansa dark atau stealth ya. Jangan yang mentereng kayak gini, seolah jadi kayak maksa pengen banget kelihatan unsur gamingnya. Dan di ROG UI ini satu hal yang paling berharga adalah aplikasi Armoury Crate. Fungsinya masih sama kok. Kita bisa ganti-ganti mode performa secara instan, atur intensitas CPU, GPU, dan RAM menggunakan slider. Tapi sayangnya masih bukan berupa angka frekuensi clock speed, yaitu cuma sebatas low, medium, atau high aja parameternya. Seandainya kalian nggak mau ribet, intinya mau pakai performa yang paling optimal, tinggal aktifin X Mode aja dari jendela notifikasi.
Di sini juga ada pengaturan buat fan speed kalau pakai aksesori cooler eksternalnya, lalu ada juga opsi buat atur performa layar kayak refresh rate dan touch response. Bisa atur general untuk semua game ataupun dibedain per judul game ya pengaturannya. Tapi tetap fungsi terpenting dari Armoury Crate yaitu buat pamer alias ngatur lampu RGB yang ada di logo mata ROG di backdoor. Kali ini logonya kelihatan lebih nyentrik karena berdesain dot matrix dan juga punya dual zone. Kita bisa bedain warna area kiri dan kanannya biar lebih stealing attention, mencuri perhatian. Selain ngandelin jeroan kenceng, ROG Phone 5 juga nawarin kamera yang menyenangkan. Kenapa? Kalau soal konfigurasi memang nggak berlimpah. Ada main kamera 64 megapiksel IMX686, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan satu lagi kamera gimmick. Di halaman utama kameranya disediain button untuk switch ke lensa ultrawide dan juga zoom ke 2 kali. Simpel banget sih sebenarnya menu di aplikasi kameranya, easy to use. Yang paling penting kan sebenarnya kualitas fotonya. Nah, kamera ROG Phone 5 ini cocok buat kalian yang nggak terlalu suka foto over processing. Gue coba motret anak gue di dalam kamar, hasilnya masih kelihatan oke. Post processingnya tetap ada, tapi porsinya ini nggak lebay. Kemampuan nangkep dynamic range-nya juga, aduh cakep banget. Bahkan ini ada di level yang setara kayak flagship lain yang spesialis kamera. Makanya nggak perlu banyak ngoceh. Gua bisa bilang kamera ROG Phone 5 ini enak dipakai, menyenangkan. Apalagi kalau dipakein Gcam, kita bisa pakai RAW di 64 megapiksel. Hasilnya ini bakal bikin HP-HP lain minder dan menangis. Oke, kalau buat ngerekam video, kamera ROG Phone 5 ini sangat-sangat menarik ya, jadi nggak kalah keren dari kualitas buat motretnya, karena untuk kamera depannya aja ini bisa up to Full HD 60 fps dengan fitur ada wind reduction-nya buat minimalisir suara angin nih. Kalian lihat rambut gua kena angin tapi suaranya masih terdengar jelas ya, suara anginnya itu berkurang. Dan juga di sini ada mic focus, jadi bisa lebih fokus ke objek yang ditangkap gitu. Nah, ini juga stabilisasinya juga keren ya gitu, termasuk oke. Dan sekarang gue coba lari deh. Nah, sekarang untuk kamera belakang, pertama-tama gue tes dulu di Full HD 60 fps tanpa fitur ini ya, stabilizernya. Ini aja udah terasa stabil. Ini gue jalan cepet. Sekarang gue lari, tuh yang kelihatan juga masih cukup stabil ya. Ada sih shakingnya, cuma nggak parah. Yuk sekarang tes lagi di Full HD 30 fps. Kenapa? Karena ini pakai fitur Hyper Steady On, jadi nggak bisa 60 fps, otomatis akan downgrade ke 30 fps. Dan di viewfindernya ini terlihat pastinya jadi lebih lambat ya gerakannya, agak patah. Tetapi kalau untuk stabilisasinya kita coba lari. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang ini udah gua naikin resolusinya jadi 4K 60 fps, otomatis Hyper Steady-nya nggak bisa nyala ya, karena itu cuman bisa di Full HD 30 fps aja. Nah, ini 4K 60 fps seperti ini. Yuk lari. Ini anginnya kencang nih, dan fitur wind noise reduction-nya masih gua aktifin. Ini adalah resolusi yang paling gokilnya, 8K 30 fps ya, kayak gini hasilnya. Dan oke, kesimpulannya buat gua ROG Phone 5 jelas nawarin peningkatan yang bikin HP ini semakin mendekati sempurna. Masalah layar black glass di ROG Phone 3 udah fix, udah dibenerin, 144Hz smooth banget, speaker stereo kencang dan detail, baterainya gede, ngecasnya juga udah 65 watt. Kameranya pun menyenangkan, performanya juga terbukti lebih kencang dari HP Snapdragon 888 sekelas lainnya. Bahkan isu overheat pun cuma sekali gue alamin, padahal di HP lain yang pakai Snapdragon 888 ini lebih sering kejadian overheat. Pertanyaannya,
kapan nih bakal jual resmi di sini, dan semoga nanti kalau udah dijual jangan ada lagi kasus SIM card yang nggak kebaca ya kayak di ROG Phone 3 yang dulu. So good luck Asus.